Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara, yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan.
Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genton Nada Rizky dengan NIM 44241212. Di sini saya akan menganalisa kaidah kebahasan dalam pidato Presiden Jokowi mengenai Indonesia yang konsisten dengan politik bebas aktif. Memperhatikan beberapa aspek kebahasaan seperti pemilihan kata diksi, struktur kalimat, penggunaan gaya bahasa, dan unsur kebahasan lainnya yang mendukung tujuan pidato tersebut. Pidato semacam ini yang berbicara tentang posisi Indonesia dalam percaturan politik internasional umumnya menggunakan bahasa yang formal, jelas, dan persuasif. Berikut ini beberapa elemen kebahasaan yang dapat ditemukan dalam pidato tersebut. Diksi, pemilihan kata dalam pidato tersebut akan cenderung menggunakan istilah yang memiliki makna politis dan diplomatis seperti politik bebas aktif, kedaulatan, kerjasama internasional, dan perdamaian dunia. Diksi tersebut mengandung makna yang tidak hanya mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga menciptakan kesan profesional, serius, dan berwibawa di hadapan audiens internasional maupun domestik. Struktur kalimat. Kalimat-kalimat dalam pidato ini memungkinkan besar bersifat deklaratif, persuasif, dan kadang eksplanatoris. Beberapa jenis kalimat yang dapat ditemukan seperti kalimat deklaratif untuk menyatakan komitmen Indonesia terhadap politik bebas aktif. Indonesia akan selalu konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalimat imperatif untuk mengajak atau menginstruksi, mari kita terus bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian dunia. Kalimat eksplanatoris untuk menjelaskan dasar dan alasan. Politik bebas aktif bukan berarti tidak berpihak, tetapi justru menjadi landasan bagi Indonesia untuk selalu aktif berperan dalam diplomasi internasional. Struktur kalimat yang digunakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai posisi politik Indonesia di dunia internasional. Penggunaan gaya bahasa. Retoris. Pidato ini memungkinkan besar akan menggunakan gaya bahasa retoris untuk meyakinkan audiens tentang pentingnya posisi Indonesia dalam percaturan internasional, misalnya dengan menggunakan pengulangan, repetisi, atau pertanyaan retorisi. Untuk mempertegas sikap Indonesia seperti apakah kita akan membiarkan bangsa ini terjebak dalam ketegangan internasional? Tentu tidak. Metafora. Untuk memberikan penekanan lebih, Jokowi mungkin akan menggunakan metafora yang menggambarkan Indonesia sebagai negara yang berjalan dengan tegak di tengah badai politik dunia. Misalnya Indonesia adalah jangkar di tengah lautan yang bergejolak. Kiasan, pidato ini mungkin juga mengandung kiasan untuk menggambarkan kebijakan luar negeri Indonesia yang fleksibel namun tegas, seperti berlayar dengan dua arah angin, yang menunjukkan Indonesia tidak berpihak tetapi tetap mengutamakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Kaidah kebahasan formal. Dalam pidato kenegaraan, kaidah kebahasan formal sangat dijaga untuk menunjukkan kewibawaan dan keseriusan dalam menyampaikan pesan. Oleh karena itu, pidato ini akan menghindari penggunaan bahasa yang terlalu santai atau informal, serta menjaga penggunaan tata bahasa yang baku dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan kalimat yang jelas, padat, dan tidak ambigu juga menjadi ciri khas kaidah kebahasan formal dalam pidato ini. Penggunaan pronomina. Penggunaan pronomina dalam pidato ini akan cenderung inklusif seperti kita, Indonesia, dan bangsa kita. Untuk menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia adalah kebijakan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan keterlibatan semua pihak dalam menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Kata ganti seperti kami dan kita juga bertujuan untuk menegaskan bahwa pidato ini bersifat kolektif, mewakili negara dan seluruh rakyatnya. Konjungsi dan transisi. Penggunaan konjungsi atau kata penghubung akan membantu menjaga alur pidato tetap terstruktur dan mudah dipahami. Misalnya kata penghubung seperti oleh karena itu, sehingga, dengan demikian, dan karena itu digunakan untuk menghubungkan gagasan dan memperjelas hubungan antara pernyataan dan tujuan dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Fakta dan data. Untuk memperkuat argumen atau klaim yang disampaikan pidato ini mungkin akan mencantumkan fakta-fakta penting terkait peran Indonesia dalam politik internasional. Misalnya menyebutkan keberhasilan Indonesia dalam menjadi bagian dari organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, atau G20.
yang menunjukkan bahwa politik bebas aktif Indonesia tidak hanya prinsip, tetapi juga nyata dalam tindakan. Kesimpulan dan ajakan. Pidato ini akan berakhir dengan kesimpulan yang mempertegas komitmen Indonesia terhadap politik bebas aktif, serta ajakan untuk terus mendukung kebijakan tersebut. Kalimat-kalimat seperti "Mari kita jaga kebijakan luar negeri yang bebas aktif ini sebagai warisan berharga bangsa kita," atau "Konsistensi politik luar negeri Indonesia adalah cermin dari kekuatan dan kedaulatan negara kita," akan digunakan untuk menegaskan kembali pentingnya peran Indonesia dalam percaturan dunia. Kesimpulan, secara keseluruhan, pidato Jokowi mengenai Indonesia yang konsisten dengan politik bebas aktif akan menggunakan kaidah kebahasan yang formal, jelas, dan persuasif. Diksi yang dipilih akan mendukung pesan yang kuat mengenai posisi Indonesia dalam politik internasional yang bebas dan aktif. Struktur kalimat yang teratur, penggunaan gaya bahasa yang mengena, serta tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku akan memperkuat pesan bahwa Indonesia akan terus berperan aktif dalam perdamaian dunia tanpa terikat pada kepentingan blok politik manapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.